or you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hidayat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 pada LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 7 SMP pada materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja atau UKIN. Mari kita ikuti dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Berprestasi, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa ya. Semuanya dalam keadaan semangat ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar PAI kembali ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan, berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'ani hafaza. Allahumma amin. Oke, anak-anak sekalian ya, hari ini seperti Ustadz sampaikan tadi kita akan belajar kembali PAI. Namun sebelumnya Ustadz akan cek konsentrasi kalian dengan sebuah games ya, yang disebut games tepuk ya. Coba cek dengan merah, merah, kuning, kuning, hijau, hijau, putih. Iya, masih ada yang belum fokus. Ulang kembali. Merah, kuning, kuning, hijau, hijau, putih. Alhamdulillah semua sudah dalam keadaan fokus. Berarti kalian semuanya sudah siap untuk belajar PAI ya. Oke anak-anak sekalian. Namun sebelum kita lanjut terlebih dahulu Ustadz akan mengabsen kalian ya. Ustadz akan cek kehadiran kalian. Arifah Nur Muflihah, Afikah Aryani, Afikah Putri Davina hadir. Ainaya Zaidah Rahman, Aisyah Novita Nur Hadijah, Alika Al-Fatihah, Ayudia Maharani Nurul Aisyah, Bilbina Kaila Alianti, Seril, Danis Morad,
Dia Fitri Atia, Vika Putri Nur Abadi, Gendis Az-Zahra, Latifah Al-Komaria, sakit, hadir ya. Lia Silia, hadir. Mariatul Kibtiyah, izin kemana? Oh, ke Jawa ya. Maulida Nur Febri Amaira, hadir. Mita Nur Zahrani, Nur Hansa Afiqah, Nurul Hairiani, izin. 2 orang sudah yang izin ya. Raudatul Zahra, Sylvia Zahra Natasha, Syifa Safira, Zahra Almira Orinda, Jaskia Aprilia Putri Hamzah, Zulfa Nur Jazila. Oke, alhamdulillah. Berarti dari 26 siswa ya di kelas 7 ini 2 orang sedang izin, sedang melakukan perjalanan. Kita doakan ya, mudah-mudahan yang izin, yang melakukan perjalanan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada teman kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak sekalian ya. Seperti saya sampaikan tadi, hari ini kita belajar PAI dengan materi ya terkait dengan sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah ya. Apa? Sujud sahwi, sujud syukur sama sujud tilawah. Oke ya. Nah, sekarang Ustadz ingin bertanya kepada kalian ya. Apakah kalian pernah mengamati di sekitar kita, lingkungan kita ya, pada saat baru-baru saja ini ada pertandingan ya sepak bola ya, pertandingan sepak bola ya, penyisihan Piala Dunia, penyisihan Piala Dunia ya. Nah, ketika Indonesia bisa menahan imbang Arab Saudi ya dengan skor 0-0 ya, kemudian bisa menahan imbang Australia ya, itu merupakan sebuah kebanggaan bagi negara Indonesia bisa menahan negara-negara yang kuat dalam dunia persepak bolaan. Kira-kira ya, sebagai bentuk syukurnya itu, kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Sujud syukur. Oke ya, sujud syukur. Nah, kemudian seandainya kalau kita terhindar dari bahaya ya, terhindar dari bahaya dalam perjalanan ya, tiba-tiba ada sebuah kecelakaan misalnya ya, di sebelah kita ada orang kecelakaan, kita selamat, apa yang kita lakukan? Sujud syukur juga ya. Nah, itu betul. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita yang membaca Al-Quran, kemudian di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat sejadah, maka apa yang harus kita lakukan? Sujud tilawah, betul sekali ya. Kemudian kalau seandainya kita melakukan sholat nih ya, kemudian lupa dalam rakaatnya ya, maka kita harus apa yang harus kita lakukan? Sujud sahwi. Oke. Merah, kuning, hijau. Oke ya. Anak-anak sekalian ya, itu materi kita. Apa sih tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pembelajaran teknik jinsau, peserta didik kalian dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua ya, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pembelajaran discovery ya, kalian dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur ya, sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran diskusi, kalian dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah ya. Kemudian yang terakhir, melalui pembelajaran demonstrasi, kalian dapat mempraktikkan sujud sahwi,
sujud tilawah, sujud syukur sesuai ketentuan. Oke, anak-anak sekalian. Nah, sekarang coba kalian amati buku kalian, buku paket kalian. Silahkan dibuka, ya. Silahkan dibuka bukunya di halaman 82. Ya. Oke, 82. Silahkan dibuka masing-masing kelompok. Ya, 82. Ya. Bukan 82. Mohon maaf, di halaman 75. Ya. Halaman 75, ya. Nah, itu temanya apa? Mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya, ya, dengan tunduk pada perintahnya. Berarti materi kita itu judul besarnya seperti itu. Kemudian subtemanya adalah terkait dengan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Oke, supaya lebih jelas, ya, supaya lebih jelas pemahaman kalian tentang materi tersebut, maka Ustadz akan membagi kalian, ya, dalam beberapa kelompok-kelompok. Ya, Ustadz akan bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. 3 kelompok ini nanti tugasnya, ya, meresum atau merangkum materi terkait dengan sujud syukur, sujud tilawah, kemudian sujud sahwi, ya. Nah, itu. Kemudian setelah kalian nanti meresum atau merangkum, maka kalian harus mempresentasikan hasilnya kepada teman-teman kalian masing-masing, ya. Nah, setelah presentasi nanti baru ada refleksi dari Ustadz, ya, terkait dengan materi yang sudah kita pelajari, ya. Baiklah, Ustadz bagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, ya, sujud terkait dengan sujud syukur, ya, untuk membahas sujud syukur. Yang kedua nanti di sini sujud sahwi. Kemudian kelompok 3 tentang sujud tilawah. Oke, baiklah, hitungan ketiga silahkan kalian resum atau rangkum materi terkait dengan sujud-sujud yang sudah sudah kita bagi tadi. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Siapkan alat tulisnya, kemudian kartonnya, ya. Nah, silakan dibagi tugasnya masing-masing, ya. Oke. Dibagi tugasnya biar cepat selesai. Baik, apa yang harus dilakukan yang pertama tadi? Fotonya mana? Ya, oke, silakan. Silakan ditulis, diresum. Ditulis tema besarnya dulu, ya. Ditulis tema besarnya terlebih dahulu. Berarti kalau di sini tadi kelompok apa? Sujud. Ditulis yang besar sujud syukur yang paling atas. Di atas paling atas. Paling atasnya ditulis judulnya, ya. Tadi terkait sujud apa di sini? Tulis yang besar sujud sahwinya. Di sini tulis di sini di atas, boleh. Tulis yang besar, temanya judulnya sujud apa? Yang besar.
Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya lanjut sekolah, kita harus lanjut Ada kesusahan dalam meresum? Belum. Tidak ada ya, mudah insya Allah ya. Baik. Lima 15 menit lagi untuk meresum sebelum presentasi. Nah itu. Lima 15 menit lagi untuk meresum, disegerakan. Sudah enggak apa-apa gitu aja. Tempel aja sudah. Tempel situ. Oke, satu kelompok sudah. Sujud syukur sudah selesai. Kelompok sujud syukur. Iya. Ini tinggal satu lagi ya. Ya, hikmah yang terserah sini bawa. Hikmahnya rangkuman tadi ada. Pelan. Nyalanya, Pi. Oh, Ya itu sudah hikmahnya langsung dirangkum. Hikmah. Nggak usah diharapkannya. Nggak usah tuh, nggak usah. Langsung setelah itu berdua. Apa? Bangun dari sujud terus, bangun dari sujud. Apa? Oke, 1 menit lagi. Ya, gantian ininya apa? Isolasinya. Isolasinya gantian. Sudah ini ya. Kelompok sujud tilawah. Oh, hikmah belum ya. Nah, keren sudah. Cukup, nggak usah dihias, waktunya sudah di sini. Oke, duduk,
kembali dan baca salam. Oke, cukup. Tempel di sini aja ya. Langsung tempel di sini, kita presentasi. Udah cukup. Nah, silakan tempel. Dua. Dibantu temannya untuk nempel. Siapa? Nih, dibantu. Robek sendiri. Set. Sini sudah. Oke. Keren ya, keren. Oke, sudah. Sini sebelah sini silakan ditempel. Kita presentasi hampir 10 menit saja ya, semua udah cukup betul sama jalan. Silakan ditempel terus sini, biar cepat. Di situ yang putih aja kan, di situ kan, enggak apa-apa, sembarang aja. Ya, sudah. Kembali ke kursinya masing-masing. Oke, setelah ini silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kembali ke kelompoknya masing-masing setelah ditempel. Oke, hitung ketiga. 1, 2, 3. Tugas kalian sekarang adalah di masing-masing kelompok, ya, di masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan kepada kelompok yang lain. Bagaimana caranya, ya? Dari kelompok yang ada, separuh menjadi tim ahli, ya, untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya nanti, ya. Nanti silahkan dijelaskan. Nanti kalau pada saat Ustadz sampaikan cukup, sudah cukup, ya. Nah, cukup. Habis itu silahkan bergeser. Silahkan kalian melakukan morphing atau bergeser, ya. Oke, seperti itu. Sekarang sudah dibagi tugasnya ya. Siapa yang bertahan, siapa yang menjadi ahlinya, kemudian siapa yang bertamu, sudah dibagi. Oke, hitungan ketiga yang bertugas untuk berjalan, silakan berjalan untuk mencari informasi terkait sujud, ya, yang sudah dituliskan oleh teman-teman kalian. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, silakan berkeliling. Yang ini ke sana, yang sebelah kanannya Ustaz ke sebelah kiri. Ini ke sana. Ya, oke. Hah? Kamu ke sini. Ya, kamu ke sana. Sebelah sana. Silakan ditanyakan, ya. Oke, silakan dijelaskan dengan teman-temannya. Kalau ada temannya yang bertanya terkait dengan sujudnya, silahkan dibacakan. Ambil sampelnya sih. Oke, sudah dapat penjelasan ya. Oke, cukup. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan kalian bergeser kembali untuk mencari informasi terkait sujud itu. Silakan bergeser kembali. Ya, silakan bergeser kembali. Ya. Sebelah sini dikasih agak lebar sedikit, biar temannya nanti bisa ngerti. Silakan.
Nampak sini nih, awas, buka sedikit, buka dikit sedikit. Nggak kelihatan. Awas, lindung, lindung, lindung. Oke, silakan bergeser ke kursinya kembali ya. Selesai ya. Silakan di kursinya masing-masing. Sudah dapat semua ya? Oke, silakan kembali ke kursinya masing-masing. Oke, baiklah anak-anak, silakan kembali ke kursinya masing-masing. Nah, kembali ke kursinya masing-masing. Ya. Baik, ya. Bagaimana cara belajar yang seperti ini mudah dipahami? Alhamdulillah, ya. Insya Allah dengan kita istilahnya kalau kita belajar seperti ini mendapatkan penjelasan dari teman kita itu semakin mudah, ya. Oke, kita review, kita refleksi pelajaran kita hari ini, ya. Sujud itu adalah sebagai salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Semakin banyak kita bersujud ya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan kita sujud ya, pada saat kita sujud itu ya, itu kan posisi kepala kan di bawah. Berarti otak kita di mana? Berarti posisinya di bawah ya. Nah, itu aliran darah itu akan mengalir ke otak kita ya. Proses mengalirnya darah ke otak kita itu semakin mudah ya. Jadi memperlancar sirkulasi darah yang ada di otak kita. Itu salah satu manfaatnya ya. Kemudian refleksi yang kedua ya, refleksi yang kedua bahwasanya tadi yang pertama, semakin banyak kita bersujud maka kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, kalau kita intinya harus kita praktekkan ya, apa yang kita dapatkan hari ini harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mendapatkan ayat-ayat tentang sujud, tentang apa ayat sejadah, kita langsung praktek untuk sujud tilawah. Kalau kita mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari apa? Dari musibah, kita melakukan sujud syukur. Kalau kita kelupaan di dalam melaksanakan misalnya dalam sholat 5 waktu kita lupa rakaatnya ya, maka yang kita lakukan adalah sujud sahwi. Baiklah, sujud sahwi apa yang dibaca? Apa bacaan sujud sahwinya? Subhanamal la yanamu wala yashu. Oke, kalau sujud syukur apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sujud tilawah, sajada wajhiyalil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baiklah anak-anak sekalian, itu saja materi kita untuk hari ini ya, terkait dengan sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Mudah-mudahan ya, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akhiri pelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Kita akan berjumpa kembali dalam pelajaran PAI di hari berikutnya. Mudah-mudahan hari ini sudah semangat, besok lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran PAI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.